Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Butet Pamekasan, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Madura beserta stafnya, yang tak bisa saya sebutkan saya satu persatu. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Bapak Muhammad Soimus Soleh MP, yang saya hormati Kaprodi Agroteknologi yaitu Ibu Lia Kristiana SP MP, yang saya hormati dosen pembimbing utama yaitu Bapak Iswahyudi STP MSI dan juga Ibu Siti Khalifah SP MSI. Yang saya hormati dan cinta sayangi teman-teman agroteknologi angkatan 2021 yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan proposal skripsi saya dengan judul Dampak Mikroplastik pada Tanaman Benih Padi Varietas Impari 42 menggunakan media tanam vermikompos. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan proposal skripsi saya dengan judul Dampak Mikroplastik Terhadap Tanaman Benih Padi Varietas Impari 42 menggunakan media tanam vermikompos. Latar belakang, mikroplastik menjadi salah satu ancaman lingkungan yang serius terutama dalam ekosistem tanah pertanian. Mikroplastik umumnya merujuk pada partikel plastik dengan ukuran kurang dari 5 mm. Partikel-partikel kecil ini dapat masuk ke tanah melalui limbah domestik, pupuk organik, dan irigasi yang tercemar, sehingga menciptakan potensi risiko bagi tanaman yang tumbuh di lahan tersebut. Dampak mikroplastik terhadap benih tanaman sangat relevan dengan kesadaran akan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan di masyarakat saat ini. Polusi mikroplastik diidentifikasi sebagai salah satu masalah yang paling relevan untuk diatasi untuk memastikan konservasi keanekaragaman global hayati. Pada penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian tentang dampak mikroplastik terhadap tanaman sudah banyak dilakukan. Penelitian mengenai dampak mikroplastik pada tanaman yang banyak dilakukan menunjukkan bahwa partikel-partikel ini dapat menghambat penyerapan air dan nutrisi, menurut Hermayanti et al. 2024. Sedangkan menurut penelitian Iswahyudi et al. 2024 menyatakan bahwa perlakuan dengan penambahan PET mikroplastik dapat masuk ke dalam tanaman padi melalui akar dan mencapai bagian atas tanaman melalui tarikan transpirasi dari sistem vaskular, akar, dan batang. Belum banyak penelitian tentang dampak vermikompos terkontaminasi mikroplastik terhadap tanaman. Maka dari itu, saya mengambil penelitian dengan judul Dampak Mikroplastik pada Tanaman Benih Padi Varietas Impari 42 menggunakan media tanam vermikompos. Maka dari itu penting penelitian ini untuk dilakukan sehingga mengetahui dampak vermikompos terkontaminasi terhadap tanaman. Menurut penelitian Iswahyudi et al. 2024, dalam penelitian kompos tercemar mikroplastik terhadap pertumbuhan bibit padi, disarankan untuk menyelidiki lebih dalam mekanisme di balik pengaruh jenis mikroplastik lainnya dan konsentrasinya terhadap kesehatan tanaman. Menurut penelitian Iswahyudi et al. 2024, mikroplastik dapat berinteraksi dengan unsur hara atau bahan kimia lainnya dengan vermikompos. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka terdapat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efek vermikompos terkontaminasi mikroplastik terhadap pertumbuhan benih padi.
Sedangkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui efek vermikompos terkontaminasi mikroplastik terhadap pertumbuhan benih padi. Landasan teori. Di sini saya akan melanjutkan penelitian Iswahyudi sesuai dengan gambar yang sudah saya tampilkan. Kerangka penelitian atau kerangka pemikiran sesuai dengan yang digambar. Di sini terdapat dua media tanam. Yang pertama itu P1 menggunakan media tanam tanah, P2 dan juga P3 menggunakan media vermikompos. Di sini parameter yang diamati yaitu ada panjang batang, panjang akar, berat basah, klorofil. Sedangkan perlakuan di sini ada 3 yaitu P1, P2 dan juga P3. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025 di Desa Petet, Kabupaten Pamekasan. Adapun alat dan bahan yang menjadi pendukung pada penelitian ini, alat pendukung yang pada penelitian ini meliputi ember talam berukuran 30 x 40, aluminium foil, bolpen, buku, dan alat dokumentasi. Sedangkan bahan yang menjadi pendukung pada penelitian ini yang digunakan yaitu terdiri dari benih padi, Inpari 42, vermikompos, dan juga air. Parameter pengamatan. Di sini ada tinggi tanaman, panjang akar, jumlah daun, berat akar, berat basah, kandungan klorofil. Tinggi tanaman, pengukuran menggunakan satuan cm diukur dari permukaan tanah sampai pucuk tanaman. Pengamatan dilakukan setiap 5 hari sekali. Sedangkan panjang akar, pengamatan dilakukan dari pangkal sampai ujung akar, dilakukan setiap 5 hari sekali menggunakan satuan cm. Jumlah daun. Jumlah daun di sini pengamatannya dilakukan dengan menghitung jumlah daun pada setiap tanaman. Pengamatannya dilakukan setiap 3 kali sehari. Berat akar. Penimbangan berat akar dilakukan dengan cara mencabut tanaman. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan analitik. Dilakukan setiap 3 hari sekali. Berat basah. Berat basah di sini penimbangan berat basah dilakukan dengan cara mencabut tanaman. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan analitik. Berat basah ini diambil pada setiap tanaman setiap 3 hari sekali. Kandungan klorofil yang diamati pada kandungan klorofil adalah kandungan klorofil total, klorofil A, dan juga klorofil B pada daun tanaman. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat aktivitas fotosintesis dan kesehatan fisiologis tanaman. Analisis data. Data hasil pengamatan terakhir adalah ANOVA dan rancangan acak kelompok. Apabila terjadi pengaruh nyata, maka akan dilanjutkan uji coba, uji beda nyata terkecil pada taraf 5% untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan parameter yang diamati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.